Ya, terima kasih untuk doa-doa semua. Minggu lalu saya dapat pesan banyak sekali, Pak. Ini jangan-jangan sudah terancam ya. Ya, sudah terancam ya. Tapi kondisi aman-aman saja ya. Mungkin di tanah air kita saja terlalu heboh ya. Semua di sana biasa-biasa saja ya. Ya. Dan seperti tidak ada apa-apa sebenarnya ya. Bahkan saya mencari informasi ini dari teman-teman yang ada di kota-kota lain juga. Ya. Saya ngobrol dengan seorang teman yang tour guide di sana, dia bilang bahkan masih rahasia sebenarnya, tapi sudah bocor bahwa mereka punya, kan kalau kita mau kasih rudal kemana tuh kan kita titik koordinatnya dulu tuh, mau tembak Om El itu tak di sini tuh rudal lari langsung pas di situ. Tapi mereka punya senjata canggih yang mampu menggiring rudal. Jadi misalnya mau tembak ke sana tapi rudal mampu menggepe rudal. Nah, jadi bawa ke sana ya. Jadi tinggal saja diserang, tinggal mereka bawa rudalnya ke laut. Atau misalnya Iran serang, bisa rudalnya ini dan kembalikan ke Iran lagi ya. Hanya senjata semacam itu masih katanya masih rahasia, belum digunakan ya. Tapi sebenarnya kondisinya aman-aman saja. Karena itu saya juga aman-aman saja ya. Saya juga bersyukur dalam perjalanan kali ini ya. Saya bepergian ini karena beberapa kepentingan. Pertama sebenarnya adalah pelayanan. Pelayanan karena saya banyak menginjil. Saudara bayangkan bersama-sama dengan rombongan 2 minggu itu adalah kesempatan menginjil banyak sekali ya. Dan saya banyak beritakan Injil, bukan hanya kepada peserta, bahkan menginjil kepada tour guide yang Islam. Karena kita tidak selamanya dapat tour guide yang Kristen, tapi juga dengan Islam juga. Karena biarpun mereka Islam, penguasaan Alkitabnya hebat. Ya, luar biasa, menguasai Alkitab lebih hebat dari kita. Ya, lebih hebat dari kita. Bagaimana dia bercerita tentang seperti tour guide, dia bercerita tentang Mesias yang dijanjikan adalah juru selamat bla 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 ini. Ya, setelah itu saya tanya, jadi Bapak percaya Yesus itu juru Mesias? Oh, percaya. Ya, percaya. Percaya dia yang dijanjikan nabi-nabi? Percaya. Percaya dia Tuhan? Tidak. Ya, ya. Nah, jadi itu ada kesempatan baik juga ya. Itu pertama pelayanan. Kedua, saya anggap perjalanan ini adalah perjalanan untuk belajar. Karena saya belajar banyak. Ada banyak hal yang bisa diketahui. Saya misalnya ya, kalau saudara lihat nubuatan di Sakaria, Mesias akan datang menunggang seekor keledai beban yang muda, ya kan? Tapi dalam cerita Injil itu Yesus minta bawa keledai dan ternyata dibawa 2 keledai. Nah, yang satu bilang 1 keledai, yang satu 2 keledai. Yang benar mana? Nah, sekian lama saya misalnya memahami dan menjawab bahwa memang Yesus menunggang keledai yang muda. Tapi karena itu keledai beban yang muda, maka nanti bayangkan kalau dia dipisahkan dari induknya dia akan kalis. Ya, karena itu supaya keledai beban yang muda itu tenang, maka induknya dibawa. Supaya anaknya itu tenang, maka yang dipakai cuma keledai mudanya, tapi yang induknya hanya menyertai. Tapi kemarin saya dapat sesuatu bahwa mereka bilang tidak. Tradisi raja-raja di sana kalau mau masuk kota itu mereka menunggang sekaligus 2 keledai. Bagaimana menunggang 2 keledai? Itu jadi rupanya duduk gaya perempuan dibonceng di atas motor tuh. Ya, begitu. Lalu kakinya di atas keledai yang satu. Jadi keledai yang tertinggi duduk di situ, keledai muda itu yang lebih pendek rendah, yang kakinya di situ. Itulah gambaran raja-raja. Itulah sebabnya Yesus perlu pakai 2 keledai. Kadang-kadang 1 keledai dianggap menunggang, sedangkan yang satunya itu hanya kakinya di situ. Ini hal baru yang saya dapat. Walaupun saya belum terlalu yakin juga, saya perlu mengadakan penelitian lebih jauh. Tapi minimal ada hal baru yang saya
dapatkan di sana. Ya, hal lain misalnya ya, kalau kita baca Alkitab kita bahwa Musa itu dilepas di sungai Nil, di keranjang saja, lalu diselamatkan oleh anak putri Firaun. Tapi ternyata dibacakan di dalam Alkitab bahasa Arab itu bukan keranjang, tapi papirus. Jadi rupanya kertas papirus yang dibikin jadi Alkitab itulah yang dianyam menjadi keranjang. Mengapa pakai kertas papirus? Karena dia tahan. Kedua, di sungai Nil banyak buaya, sehingga itu bisa membahayakan bayi Musa. Dan karena itulah maka pakai keranjang papirus, karena buaya tidak suka bau papirus. Oh begitu ya. Nah itu ya hal-hal baru ya. Saya puji Tuhan juga saya sempat pergi ke museum Israel, museum Mesir. Walaupun banyak orang tidak mau pergi ke sana, tapi saya berusaha untuk tetap pergi ke sana. Ya, untuk melihat mumi-mumi yang telah berumur ribuan tahun, 3.500 tahun. Ya, nah saya masuk ke museum itu dan bawa kamera saya, ambil beberapa video tentang mumi itu. Tapi saya tidak tahu, tidak diberitahu peraturannya masuk sana tidak boleh bawa kamera dan tidak boleh ini. Jadi saya langsung dicegat petugas, dia minta hapus file sekarang di depan mereka. Hapus. Masalahnya saya juga tidak tahu kamera saya itu bagaimana cara hapusnya. Ya saya bilang, I don't know, it's the new camera. Saya serahkan kembali ini, silakan hapus. Dia juga cari-cari juga susah. Dia akhirnya cari-cari, sudah dikembalikan saya. Akhirnya saya bisa dapat. Tapi saya lihat mumi-mumi itu ya, dari 3.000. Itu memang tidak tahu, bukan karena otak rote, bukan. Ya tahu itu memang karena tidak tahu. Ya. Dan saya lihat mumi-mumi dari 3.500 tahun, saudara tuh, giginya tuh masih utuh loh. Ya, rambut-rambut tuh masih utuh. Rata-rata tidur begini ya. Ya. Nah, dan sudah di ini. Jadi saya belajar bagaimana cara bikin mumi. Ya, jadi isi perutnya dikeluarkan, dikasih rempah-rempah, dibalut semua. Ya. Mengapa sampai begitu? Ya, otaknya disedot dari hidung supaya yang organ-organ yang rusak itu, yang mudah rusak itu tidak mudah rusak. Dan itu bisa bertahan 3.500 tahun. Nama-namanya termasuk puji Tuhan saya bisa lihat Firaun Ramses II, yaitu muminya Firaun Ramses II, yaitu Firaun yang berhadapan dengan Musa. Ya, Firaun itu ada muminya di situ. Sekalian istrinya, ya. Itu ada di situ. Nama-namanya itu ada. Ya, tapi karena saya sudah dicegat, begitu ya saya sudah tidak berani lagi ya, tapi hanya dapat beberapa saja. Sayangnya tidak dapat yang Ramses II. Ya, tapi itu sebenarnya Firaun yang penting ya, karena itu Firaun yang sangat berkaitan dengan Alkitab. Nah, kenapa sampai mereka mumi harus diawetkan seperti itu ya? Rupanya ada kepercayaan di balik itu, karena mereka percaya bahwa setelah mati itu ada hidup di balik kematian. Nah, tapi dalam hidup di balik kematian itu jiwa akan mencari kembali tubuhnya. Nah, bayangkan kalau tubuhnya hancur, maka jiwa itu mau cari kembali tubuhnya tidak dapat. Makanya tubuhnya perlu diawetkan supaya ya waktu jiwa mencari tubuh itu dapat. Wah, saya pikir ini kalau masuk Injil penting ini ya, karena mereka repot-repot menjaga tubuh supaya jangan hancur, supaya jiwa kembali. Tapi kita orang Kristen tidak peduli mau hancur macam apapun. Ya, mau dimakan buaya kek, buayanya dimakan singa kek, singanya dimakan ular kek. Ya, tapi pada hari kebangkitan kita semua diberikan tubuh baru. Ya, tubuh baru. Jadi kita sebenarnya tidak usah repot-repot ya. Nah, jadi sebenarnya ini perjalanan untuk belajar. Ya, untuk belajar banyak hal. Sambil belajar, mengajar. Ya. Waktu masuk ke Mesir saya mulai menjelaskan tentang semua dewa Mesir, dewa lalat, ya, dewa belalang, semua dewa Nil. Saya jelaskan detail sampai tour guide-nya juga heran juga. Ya, dia bangun dia bilang, kalau seandainya tour guide tidak belajar dengan baik, maka mereka akan minder di hadapan Abuna. Abuna itu bahasa Arab pendeta. Makanya teman-teman ganggu saya. Siang Abuna, malam Abu Nawas. Ya. Nah, jadi ya itu menolong di dalam memahami Alkitab. Ya, memahami Alkitab bahwa ternyata memang ya
dewa katak itu seperti apa, dewa belalang itu seperti, makanya tula-tula 10 tula di Mesir itu sebenarnya pertarungan dewa-dewa. Pertarungan dewa-dewa. Jelaskan tentang sungai Nil yang mana ada dewa yang disembah di sungai Nil, tapi begitu mujizat datang, air sungai Nil berubah jadi darah. Itu sebenarnya Tuhan sedang pukul Jeb, dewa Mesir itu. 10 tula itu 10 ini ya. Termasuk yang dewa paling tinggi itu namanya Amon-Ra. Amon-Ra itu dewa matahari, makanya Potifera. Nah, itu semua dewanya. Jadi puncak daripada semua tula adalah bahwa dewa matahari itu dikalahkan sebagai sumber kehidupan bagi ini. Sungai Nil itu adalah dewa. Mereka menyembah sungai Nil. Kenapa? Ya karena sungai Nil itu sungai yang terus mengalir tanpa hujan, tanpa mengharapkan hujan. Jadi dikatakan Nil itu adalah saingan dari dewa langit. Dewa langit kasih turun hujan, tapi Nil tidak tergantung dewa langit. Semua tergantung dewa langit, tapi Nil itu dewa yang kuat dari diri sendiri. Tapi dewa yang kuat itu dipukul oleh Tuhan. Ya, itu belajar banyak. November saya akan ke Alexandria, itu kotanya Apolos di Alkitab tuh, Kisah Para Rasul tuh ya. Itu kota penting sekali di dalam sejarah Kisah Para Rasul. Orang-orang hebat, Clemens of Alexandria, Philo of Alexandria, Apollos of Alexandria, itu kota Alexandria yang didirikan oleh Alexander Agung. Ya, itu masih dicari kuburannya sampai sekarang tapi belum dapat. Itu satu kota yang hebat. Di kota itulah Alkitab Septuaginta itu dibuat. Bulan depan saya ke Yunani untuk mengunjungi Hierapolis, kotanya gunung dewa-dewa di mana Paulus pernah mengunjungi. Saya kepengen sekali bertemu dengan Agnostos Theos itu, ya, dewa yang tak dikenal itu, ya. Itu kan di Kisah 17 kan. Di waktu itu di Yunani itu ada penyakit hebat dan semua mati. Tapi banyak orang mati. Tapi orang-orang Yunani pikir ini pasti salah satu dewa lagi ngamuk ini. Makanya wabah. Tapi dewa yang mana? Masalahnya mereka punya dewa banyak sekali. Ya kita coba satu-satu saja menghadap dewa A. Kasih sesajen. Harap wabah selesai. Begitu kasih sesajen ternyata wabah masih jalan. Oh berarti masalah bukan dewa A, dewa B. Maka mereka bawa lagi pada dewa B. Ternyata masih ada wabah juga. Terus sampai semua dewa habis. Semua dewa habis, wabah tidak berhenti. Akhirnya mereka bilang, jangan-jangan ada satu dewa yang kita tidak kenal. Ya kalau tidak kenal siapa? Nah, itu namanya Agnostos Theos. Dewa yang tak bernama. Maka akhirnya mereka bikin kuil bagi dia, kasih persembahan untuk dewa yang tak bernama. Setelah kasih persembahan, wabahnya selesai. Wah, kalau begitu masalah ini adalah dewa yang tak dikenal ini. Maka begitu Paulus masuk di sana dia bilang, ya, dewa yang tidak dikenal, yang kamu tidak kenal, itu yang aku beritakan padamu. Namanya Yesus Kristus. Nah, banyak orang bertobat kan, ya. Nah, jadi itu hal-hal menarik. Saya senang sekali dalam perjalanan kali ini karena saya bertemu dengan tour guide yang pertama Kristen, kedua pintar. Ya, kadang-kadang ketemu yang Islam ini dia penjelasan dia sisip-sisip Islam di dalam yang tidak nyambung sebenarnya. Ya, nah kalau sudah begitu saya harus luruskan. Tapi yang ini bagus sekali dan justru saya dengar bahwa beberapa waktu masa pandemi itu pendeta-pendeta dari GRII, Stephen Tong itu semua pergi, termasuk Stephen Tong pergi dan orang ini yang guide. Dan Stephen Tong sangat suka juga orangnya, sehingga akhirnya diundang ke GRII untuk khotbah Paskah. Ya, dia dari gereja Koptik Mesir, ya, gereja Koptik Mesir yang ya seperti gereja-gereja ortodoks. Dan saya banyak bicara tentang sejarah dengan dia, bicara sejarah Syria, sejarah Mesir, mulai dari dinasti Seleucus, dinasti Ptolemeus, dan dia tahu semua. Saya bicara tentang Alexandria, tentang Septuaginta, dan dia tahu semua. Dan orangnya pintar sekali. Jadi, wah, saya pikir wah ini luar biasa, ya. Jadi saya dapat ilmu banyak, ya. Semoga satu hari saya bisa bawa dia ke sini, ya.
Dia kalau datang ke sini di Jakarta, nah saya bilang nanti saya culik ke Kupang, ya. Dan penjelasannya bagus. Nanti saudara lihat di YouTube saya, waktu saya sudah ulang-ulang ke Mesir menjelaskan tentang piramida, apa yang ada di piramida. Tapi orang ini menjelaskan begitu detail, dan sekian lama saya hanya heran bagaimana caranya orang bikin piramida naik ke atas sana dengan batu yang dipahat dari sebelah barat timur Sungai Nil sana, lalu susun 146 meter ke atas satu batu. Kira-kira seluruh piramid itu ada 2.600.000 buah batu. Dan batu-batu paling bawah itu 15 ton. Ya, sampai di atas. Sekian lama saya heran, jangan sampai mereka pakai kuasa gelap ya. Kasih naik ini batu ya. Nah, tapi baru dari guide inilah saya tahu teknik pengangkatan batu orang Mesir kuno. Ya, jadi itu sesuatu yang menarik. Oke, jadi itu kesaksian saya. Saya baru tiba dari Mesir. Karena itu khotbah saya hari ini temanya adalah dari Mesir kupanggil anakku. Ya, oke. Saya mau bagi berkat buat kita Matius 2 ayat yang ke-13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini yang jadi temanya ya. Nah, konteksnya adalah bahwa begitu Herodes Agung itu mendapatkan berita dari orang Majus bahwa ada raja baru lahir, dia lalu menyuruh supaya dia cari tahu di mana Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Lalu dia suruh orang-orang Majus, silakan pergi ke sana, pulang, kalau ketemu kasih tahu saya pun akan menyembah dia. Tapi karena orang Majus dari timur, dari Persia, orang Majus itu dari Persia, dari Iran, ya. Jadi justru orang-orang Iran lah yang pertama datang menyambut Mesias itu, ya. Mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Herodes marah, bunuh semua anak di Bethlehem umur 2 tahun. Sebelum itu terjadi, maka malaikat datang kepada Yusuf, suruh bawa lari anak ini ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf, Maria, dan Yesus itu pergi ke Mesir. Nah, dari situlah nanti muncul nubuatan, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, saya ingin berbicara tentang hal ini karena ada paradigma yang perlu diubah terkait dengan Mesir. Karena kalau kita melihat tentang Mesir yang ditunggang balikan, yang menjadi musuh dari bangsa Israel pada zaman dulu, nah itu memang pada akhirnya kita bisa melihat kenapa ya kok Tuhan itu menyuruh Yusuf dan Maria membawa Yesus bukan ke tempat lain tapi ke Mesir. Nah, ini sesuatu yang penting. Nah, sekarang ini kalau kita pergi ke Mesir, gereja Koptik Mesir itu masih melestarikan dan menjaga sedemikian rupa semua hal yang berkaitan dengan Yesus selama dia ada di Mesir. Ya, termasuk dalam tradisi yang mereka jaga turun-temurun itu adalah rumah tempat tinggalnya Yesus, Yusuf dan Maria di Mesir, ya. Nah, itu masih mereka jaga sekarang, namanya Abu Serga Church. Abu Serga itu nama orang martir. Dia sudah mati, namanya dikasih nama di gereja itu, ya. Nah, oke, saya tidak banyak bicara hari ini. Saya mau kasih tunjuk saudara video ini yang ngomong ini yang guide yang saya ngomong hebat itu ya. Oke, mari kita lihat penjelasan dia. Gereja ini merupakan gereja sangat tua sekali yang umurnya kurang lebih 1600 tahun dan masih dipakai untuk ibadah sampai hari ini.
Itu artinya apa saja yang kita lihat, ini contoh seni Koptik murni. Koptik itu artinya Kristen Mesir. Ya. Seni Koptik murni. Kita lihat di gereja ada banyak lukisan, kanan kiri, belakang depan. Kenapa di setiap gereja Koptik harus ada lukisan begitu banyak? Bapak dan Ibu, ketika iman Kristen masuk ke satu daerah, iman Kristen tidak merubahkan budaya atau tradisi orang, tetapi merubahkan apa? Hati dan pikiran orang. Sebelum Rasul Markus datang ke Mesir, kebiasaan para pelukis, mereka melukis gambar-gambar di dinding rumah mereka atau di dinding kuburan mereka juga. Ketika mereka bertobat masuk Kristen, para pelukis yang sama, mereka mau memakai talenta mereka yang sama itu untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya daripada sebelumnya mereka menggambarkan dewa-dewi mereka, mereka mau menggambarkan Tuhan Yesus, Bethlehem, Tuhan Yesus disalib, memikul salib, naik ke surga, kisah dari para rasul, jadi lukisan-lukisan dari Alkitab. Itu sebabnya kenapa kita melihat banyak sekali ikon atau lukisan di setiap gereja Koptik. Gereja ini Bapak dan Ibu sangat tua sekali. Kemarin di gereja Katedral Surgawi, Heavenly Church, saya sudah cerita tentang kubah dan kenapa gereja di Mesir ada kubah dan kenapa semua masjid seluruh dunia harus ada kubah yang asal usulnya itu gereja Koptik Mesir. Dan ini salah satu buktinya. Kita lihat Bapak dan Ibu, ada kubah di depan itu juga kalau di dalam melambangkan langit. Jadi langit dan bumi di satu dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak dan Ibu, di depan kita lihat ada sebuah gorden. Gorden itu berwarna merah. Gorden berwarna merah itu, di belakang gorden ada sebuah pintu. Nanti kita bisa melihat melalui jendela-jendela yang terbuka. Di dalamnya ada apa? Ada sebuah meja altar atau misbah. Misbah. Kalau Bapak dan Ibu sudah melihat di gereja Katolik ada meja altar ya. Nah, gereja Koptik ini ada meja altar yaitu misbah. Nanti kita bisa lihat melalui jendela-jendela terbuka. Ketika misa diadakan di gereja Koptik Ortodoks, kami memakai roti dan anggur yang dirubahkan Roh Kudus untuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Yang di luarnya, yaitu gorden merah, itu melambangkan jubah raja, apalagi raja atas segala raja. Gereja Koptik Ortodoks, Bapak Ibu, penuh dengan banyak simbol yang setiap simbol masing-masing ada artinya, ada penafsirannya. Misalnya satu lagi, Bapak dan Ibu mohon bantu saya dan hitung jumlah berapa pilar besar ada di gereja ini. 12 rasul. Betul. Jadi setiap simbol ada artinya Bapak dan Ibu, melambangkan sesuatu. Sama juga itu supaya kita ngerti bahwa banyak hal sudah ditiru saudara sepupu kita, orang-orang Islam. Misalnya kalau di setiap masjid mereka ada apa? Ada mimbar. Harus ada mimbar. Mimbar itu masih dipakai sampai hari ini di setiap masjid. Imam naik ke atas agar berkhutbah. Betul enggak? Kita lihat kalau lihat gambar atau video atau apa. Lihat di sini ada apa Bapak Ibu? Kita lihat. Ini ada mimbar tua.
Ini ada anak tangga. Dulu imam gereja atau pastor naik ke atas, maju ke tempat paling depan agar berkhutbah, maka semua orang bisa mendengar khutbahnya dengan jelas. Baik yang duduk di lantai bawah ini maupun yang duduk di lantai atas. Tapi sudah lama sekali mimbar itu tidak dipakai lagi karena sekarang kita pakai mic. Dulu tidak pernah ada. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat mimbar ini bagian sejarah aja. Tapi ketika masjid-masjid mereka pertama dibangun, mereka juga minta untuk membangun masjid-masjid dan itu ditiru. Jadi mimbar itu hal yang kedua yang kita lihat kayak kubah. Oke, terus Bapak dan Ibu lihat ke atas. Ke atas kita lihat ada apa? Itu atap gereja. Kalau kita lihat gambar gedung gereja ini dari luar, itu mirip apa? Kapal Nuh, Bahtera. Pada zaman air bah, barang siapa yang memasuki Bahtera, kapal Nuh, sudah selamat. Begitu gedung gereja menjadi simbol keselamatan. Maksudnya atau artinya apa? Barang siapa yang memasuki iman akan diselamatkan. Begitu gedung-gedung gereja pertama dibangun berbentuk kapal Nuh, Bahtera. Jadi Bapak dan Ibu, satu hal yang sangat amat penting sekali buat kita semua. Sebelum adanya gereja ini, ada sebuah gua yang masih berada, tapi sekarang di bawah gereja. Artinya gereja ini sudah dibangun di atasnya. Kita tahu, waktu Herodes menyuruh membunuh semua anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah, maka Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir. Tuhan pernah tinggal di Mesir. Dan ini yang berada di bawah gua itu ini salah satu rumah Tuhan Yesus selama di Mesir. Saya minta dari pendeta Isra untuk membaca firman-Nya yang sangat terkait dengan tempat ini Bapak dan Ibu. Mohon dengar firman Tuhan, silakan. Ya, Matius 2, 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Terima kasih pendeta Ezra. Jadi menurut firman Tuhan ini Bapak dan Ibu, Tuhan pernah tinggal di Mesir. Kalau kita tahu bahwa rute perjalanan Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir dari Bethlehem, tempat di mana Tuhan Yesus lahir, ke Mesir dan putar balik ke mana? Nazaret. Rute itu makan waktu 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Bayangkanlah Bapak dan Ibu. Bayangkanlah tanah di mana kita berdiri Bapak dan Ibu. Sudah lama diinjak kaki Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah tinggal di rumahnya, yaitu gua. Dan gereja ini 600 tahun kemudian sesudah peristiwa itu terjadi sudah dibangun di atasnya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu kesempatan bagus, kita akan turun ke bawah ke rumah Tuhan Yesus. Sebelum kita turun, kita melihat ada sebuah sumur air. Penutupnya itu kaca. Kalau kita melihat ke bawah melalui kaca itu, kita lihat masih ada airnya yang masih dipakai sampai saat ini. Oke, kita coba menjalaninya.
Nah ini jalan turun ke gua itu ya, yang tadi diceritakan itu ya. Ya. Nah inilah suasana guanya, yang mana dipercaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Bunda Maria dan bapaknya Yusuf tinggal di sini. Itulah guanya. Sekarang kita kembali ke atas. Ya, itu namanya gereja Abu Serga. Nah ini untuk pengetahuan bagi kita. Sekarang saya mau bahas beberapa hal. Pertama mari kita lihat pengungsian ke Mesir ya. Jadi Herodes mau bunuh Yesus. Lalu setelah itu Allah turut campur tangan. Allah Bapa campur tangan. Kasih tahu Yusuf melalui malaikat, larilah ke Mesir. Jadi saudara, Tuhan menyelamatkan. Tuhan Allah Bapa di surga menyelamatkan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Lari. Dengan cara lari. Ini memang sesuatu yang aneh. Mengapa saudara? Karena bukankah Tuhan Allah di surga itu maha kuasa dan sanggup melakukan segala yang ajaib? Laut Teberau itu dia belah melalui Musa dan bangsa Israel bisa jalan di tanah yang kering. Mengapa untuk menyelamatkan Yesus harus lari? Dia pernah menurunkan api dari langit dan membakar semua nabi-nabi palsu pada zaman Elia. 2 Raja-Raja 1 ayat 10. Tapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis ke 50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke 50 anak buahnya. Juga Tuhan pernah membutakan orang-orang kafir yang mau menangkap nabinya. Di 2 Raja-Raja 6:18. Ketika orang Aram turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka. Dan masih banyak lagi. Tuhan itu mampu membuat mujizat yang hebat-hebat. Kasih buta orang. Ya, api turun dari langit. Tapi anehnya, pada waktu mau menyelamatkan Yesus, dia tidak melakukan mujizat apapun. Malah suruh lari. Nah, saudara-saudara, mengapa sampai Allah Bapa menggunakan cara semacam itu yang boleh dikatakan sebagai cara yang lemah di dalam menyelamatkan itu? Kok lari? Seandainya dia mau bela Yesus dan Herodes itu siapa? Ya, dia butakan Herodes, buta, mati. Tapi kenapa harus membuat Yesus lari? Nah, simak kata-kata dari Henry, dia bilang, bila anak ini memang benar anak Allah, seperti yang disampaikan pada kita, apakah tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan dirinya dari manusia yang hanya cacing belaka itu, selain melarikan diri dengan cara yang buruk dan hina seperti itu? Tidak bisakah ia memanggil pasukan malaikat untuk menjadi pengawalnya, atau kerubim dengan pedang menyala untuk menjaga pohon kehidupan ini? Tidak mampukah ia memukul mati Herodes atau melemahkan tangan yang terulur untuk mencelakakannya sehingga tidak perlu bersusah payah menyingkir? Siapa Herodes? Belakangan kita bisa melihat bahwa anak dari Herodes ini pernah ditampar malaikat dan mati. Di Kisah Para Rasul, mengapa Allah tidak menampar Raja Herodes dan mati, tapi menyuruh Yesus sehingga dia harus melarikan diri dengan cara yang lemah di bawah bimbingan bapaknya Yusuf pergi ke Mesir? Nah, saudara-saudara,
Ini menunjukkan bahwa memang, tapi Tuhan menolong. Ini menunjukkan bahwa memang cara Tuhan menolong itu seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan biasanya adalah mujizat. Mujizat terjadi sekarang ini, ya. Mujizat terjadi di tempat ini. Yang kita harapkan biasanya adalah mujizat-mujizat yang supranatural, yang adikodrati. Tapi ternyata Tuhan mau menunjukkan di sini bahwa Dia bisa menyelamatkan, bahkan anaknya Yesus Kristus tidak diselamatkan melalui mujizat. Diselamatkan dengan cara yang biasa sekali, lari. Dan saudara-saudara, Yesus di dalam pelayanan berulang kali mau dibunuh. Berulang kali mau dicelakai. Tapi apakah Dia melakukan sesuatu mujizat yang besar? Melakukan sesuatu yang supranatural supaya Dia selamat? Tidak. Lihat Matius 12. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Lalu Yesus mengetahui maksud mereka dan mengirimkan api dari langit. Begitu? Tidak. Dia menyingkir dari sana. Cara yang terlalu lemah. Kita mungkin mengharapkan supaya jikalau Tuhan yang mau ditangkap, mestinya api turun dari langit. Habis semua. Yohanes 7. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Dia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Dia. Mengapa Yesus menghindari Yudea? Karena di sana orang membunuh Dia. Saya pikir-pikir kalau saya yang Yesus, saya maju ke sana, lu mau apa? Hah? Lu mau bunuh, mari sudah kita baku sikat, ya kan? Tapi ternyata tidak. Yesus tidak tinggal di sana. Dia tidak mau tinggal di sana. Kenapa? Karena di sana ada orang mau bunuh Dia. Yohanes 11. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena mereka sepakat membunuh Dia, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Maka kita bisa melihat bahwa bukan hanya pada waktu Dia kecil, di mana Allah Bapa menyelamatkan Dia dengan cara yang biasa sekali, cara yang lemah sekali, cara yang natural. Tapi bahkan di dalam pelayanan Dia menyelamatkan dirinya dengan cara yang begitu natural. Waktu Dia kasih nasihat pada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialami, Dia bilang apa? Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, apa? Larilah ke kota yang lain. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, hadapi mereka. Jangan pengecut. Tapi tidak. Larilah ke kota yang lain. Nanti kalau di kota yang lain, naik ketemu jenis begini, lari lagi ke kota yang lain. Maka saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa cara Tuhan itu bekerja menolong itu atau menyelamatkan kita tidak selamanya melalui mujizat. Nah, ini penting supaya kita tidak memandang bahwa seolah-olah hanya mujizatlah, supranatural lah Allah menolong kita. Tidak, Dia bisa menolong kita, Dia bisa menyelamatkan kita, Dia bisa membantu kita keluar dari kesulitan kita dengan cara yang natural. Dia bisa mengabulkan permohonan-permohonan kita dengan cara yang natural juga. Saudara-saudara, ini penting karena ada terlalu banyak orang gila mujizat. Maunya kalau sakit, kesembuhan ilahi terjadi. Tidak usah dokter. Karena pakai dokter itu sama dengan mengandalkan manusia. Kalau sakit jangan minum obat. Karena minum obat itu sama dengan mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kita hanya harap kuasa Tuhan saja. Harap mujizat Tuhan saja. Dan orang-orang semacam ini selalu berpikir bahwa mujizat itu terjadi setiap hari. Ya, orang bisa anggap mujizat tiap hari, silakan. Kecuali dia mengubah definisi mujizat. Kalau dia mengubah definisi mujizat bahwa semua yang saya alami, semua yang saya terima, itu adalah mujizat. Maka dia bisa berkata bahwa kalau kamu bangun tidur dan bisa bernapas saja, puji Tuhan, itu mujizat. Kalau kamu bisa makan dan berhasil makan saja, itu mujizat.
Itu yang saya cerita di TikTok itu ya. Waktu di mana itu? Lupa saya. Sudah ambil makan antri telur Arab. Sudah antri panjang lagi, saya makan di luar. Sudah antri begitu. Taruh telur Arab, mau ambil kopi. Begitu datang burung sudah bawa saya punya telur. Ya, hilanglah saya. Akhirnya saya pikir-pikir ya. Walaupun itu sudah di piring saya, mestinya saya nikmati. Tapi ternyata Tuhan belum berkenan saya menikmati telur Arab itu. Ya, akhirnya dibawa oleh burung. Ya, jadi kalau berkat sudah di depan mata pun, kalau itu bukan untukmu, dia pasti pergi. Jadi kalau kamu bisa makan sampai masuk mulut, sampai masuk perut, itu berkat Tuhan, itu mujizat. Nah, kalau kita mau mengatakan begitu, tapi mujizat dalam pengertian sesungguhnya bukan begitu. Ya, mujizat dalam pengertian sesungguhnya itu sifatnya supranatural. Kalau kamu bangun pagi dan bernapas, itu natural, ya kan? Mujizat itu adalah sesuatu yang supranatural, yang menyimpang dari natural, yang tidak biasa. Naturalnya begini, tapi mujizat itu supranatural atau dia berbelok dari yang natural. Kalau kamu berdiri di atas sana dan loncat, kamu akan kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah kan? Nah, itu kamu jatuh ke bawah, itu namanya natural. Tapi begitu kamu loncat, tiba-tiba kamu naik. Ini sudah menyimpang dari yang natural. Nah, menyimpang dari natural itu namanya mujizat. Jadi kalau kau lompat dari atas, begitu naik di atas, lompat sampai di bawah, mujizat. Saya lompat kok tiba-tiba sampai tanah. Itu bukan mujizat, kawan. Itu natural. Kalau kamu lompat tiba-tiba kamu tambah naik ke atas, padahal kamu di bumi bukan di luar angkasa, maka itu adalah penyimpangan dari sesuatu yang natural. Penyimpangan dari natural itu namanya mujizat. Kalau kamu jalan di atas air, kamu pasti tenggelam. Itu natural. Tapi kalau terjadi penyimpangan sehingga kamu bisa jalan di atas air dan tidak tenggelam, itu menyimpang dari yang natural. Maka itu adalah mujizat. Waktu kamu tidur, ya, nah, dan bangun, tidak bangun lagi, mati. Nah, harusnya 3 hari orang kubur kamu, tapi 3 hari kamu bangun. Itu menyimpang dari yang natural. Karena menyimpang dari natural, itu namanya mujizat. Maka saudara-saudara, mujizat itu definisinya begitu. John Stott bilang, definisi mujizat adalah suatu kejadian luar biasa. Suatu penyimpangan dari cara kerja Allah yang normal dan alamiah. Kalau mujizat itu menjadi sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari, maka mujizat berhenti menjadi mujizat. Karena dia dari hari-hari. Saudara lihat di Alkitab juga tidak selamanya mujizat ada kok. Coba zaman Adam dan Hawa ada mujizat. Mujizat apa? Tidak ada. Mujizat baru muncul banyak itu zaman Abraham, Ishak, Yakub, ada mujizat? Tidak ada. Mujizat baru banyak zamannya Musa. Musa dan Yosua. Begitu Musa dan Yosua mujizat banyak, setelah era Yosua selesai, hakim-hakim nyaris tidak ada mujizat. Zaman raja-raja nyaris tidak ada mujizat. Baru tiba-tiba muncul lagi mujizat yang banyak zaman Elia dan Elisa. Setelah Elia dan Elisa mujizat banyak, setelah itu turun lagi, nyaris tidak ada mujizat lagi. Coba saudara pernah baca di dalam kitab Nahum, Mika, Sefanya, Obadja, ada mujizat? Tidak ada. Ya, tiba-tiba dia banyak lagi zaman Yesus dan rasul-rasul. Zaman Yesus dan rasul-rasul. Jadi berarti di dalam era itu mujizat hanya muncul 3 kali. Musa dan Yosua, Elia dan Elisa, Yesus dan para rasul. Setelah era Yesus dan para rasul, dia menghilang lagi. Dan masih ada satu zaman di mana dia akan muncul banyak. Apa? Zaman nabi-nabi palsu sebelum akhir zaman. Nah, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa bikin mujizat. Kalau Tuhan mau bikin mujizat, bisa untuk merespon. Tapi kita bisa melihat bahwa tidak selamanya dia mau bikin mujizat. Karena itu maka Tuhan bisa menolong kita lewat mujizat. Kalau dia mau. Tapi ingat juga bahwa seringkali Tuhan tolong kita tidak pakai mujizat. Pakai cara-cara yang biasa kan. Kalau saudara kepepet duit, Tuhan bikin mujizat. Tiba-tiba lihat di atas uang berjatuh-jatuhan. Begitu.
Tidak kan? Tidak. Tapi Tuhan bisa kasih tolong dengan cara yang natural. Di mana waktu kamu duduk, kamu berpikir, apa yang saya bisa buat ini? Saya buat ini, saya buat itu, saya jual ini, saya jual itu. Dan akhirnya kamu lakukan dan kamu dapat duit. Bukankah itu juga pertolongan Tuhan? Tanpa mengharapkan bahwa kamu tidur begitu buka mata, dari terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan berjatuh-jatuhannya lembaran 100.000. Kan tidak. Dalam banyak hal, ya, Tuhan menolong kita. Banyak orang mati konyol karena apa? Hanya mau mujizat kesembuhan, tapi tidak mau obat, tidak mau dokter. Kan begitu. Padahal Tuhan bisa menolong dengan cara yang wajar. Timotius pernah sakit mah. Dan Paulus seorang rasul yang bisa bikin mujizat. Tapi apakah Paulus tumpang tangan sama Timotius lalu dalam nama Yesus mah sembuh? Roh mah kami usir? Tidak. 1 Timotius 5:23. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Alih-alih membuat mujizat, malah suruh minum anggur sedikit. Karena anggur waktu itu obat. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa memang Tuhan itu tak selamanya melakukan dengan mujizat. Jadi tak harus ada mujizat tiap hari. Tapi saudara harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kamu. Karena kamu adalah anaknya. Waktu kamu susah, dia pasti tolong kamu. Tapi pertolongannya tak selamanya bersifat mujizat. Dia bisa tolong lewat orang sekitar saudara. Dia bisa tolong lewat sahabat-sahabat. Dia bisa tolong lewat keadaan-keadaan atau apa saja. Ya. Saudara masih ingat cerita saya itu ya. Satu hari di satu kota, banjir datang ya, banjir datang, tutup semua rumah. Semua orang sudah pada mengungsi, yang lain naik sampai atap, tapi air terus naik. Termasuk di gereja, pendeta lihat air sudah naik dan dia percaya Tuhan pasti tolong. Ya, tapi air naik terus, Tuhan pasti tolong saya. Air naik terus, akhirnya pendeta naik sampai di menara gereja. Lalu dia bilang, Tuhan walaupun air sudah di batang tenggorokan, tapi saya percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan hamba. Berdoa. Tiba-tiba datang satu perahu. Pak Pendeta, air sudah naik, ayo naik perahu. Dia bilang, tidak, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Dia berdoa sungguh-sungguh lagi. Ya, kali ini ada perahu kedua datang. Ayo Pak Pendeta naik. Semua orang sudah lari. Ini banjir besar. Pendeta bilang, tidak, hambamu tetap percaya Tuhan pasti tolong hamba. Pakai menyanyi orang lain, Yesus tolong saya juga. Perahu ketiga datang lagi. Ya, ayo Pak Pendeta naik. Dia tidak. Walaupun apapun terjadi, saya tetap beriman. Akhirnya banjir tutup pendeta dan pendeta jadi almarhum. Sampai di surga pendeta marah sama Tuhan. Tuhan, saya percaya dalam keadaan yang genting sekalipun saya percaya Engkau menyelamatkan saya. Tapi Tuhan tidak selamatkan. Tuhan bilang, diam bodoh. Kamu berdoa dan saya sudah kirim perahu 3 kali. Dan kau tolak semua. Dia berharap kalau Tuhan mau tolong dia. Tiba-tiba ada tangan angkat dari kepala. Kasih pindah ke surga. Tidak. Tuhan menolong dia dengan cara natural. Yaitu kirim perahu. Tapi rupanya pendeta otak hanya mujizat. Ya, sehingga dia gagal melihat pertolongan Tuhan dalam hal-hal yang natural. Karena itu saudara, belajarlah. Ya, tak selamanya Tuhan pasti mendengar doa kita, menjawab doa kita, dan kalau dia berkenan dia bisa mengabulkan doa kita. Tapi pengabulan doa tak selamanya mujizat. Ingat yang pendeta Raprap bilang, mujizat menurut Raprap, mujizat ada 2. Pertama, misalnya saya mau makan ayam Kentucky. Tapi ternyata di muka saya hanya tempe. Hanya ada tempe, tapi saya maunya Kentucky. Saya senang makan Kentucky. Maka saya berdoa, Tuhan, ubahlah tempe ini jadi Kentucky. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Amin, tetap tempe. Ya, berarti Tuhan tidak mengubah tempe jadi Kentucky. Walaupun dia bisa.
Tapi setelah saya berdoa tempe jadi Kentucky tidak jadi-jadi, sekarang saya berdoa, Tuhan, ubahlah keinginan makan Kentucky itu menjadi tempe. Supaya hati ini tidak lagi menginginkan Kentucky, tapi tempe. Dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, dia lihat tempe, sudah tidak ingin Kentucky lagi. Maka mujizat pertama Tuhan kerjakan di piring. Mujizat kedua Tuhan kerjakan di hati. Itu juga mujizat, kata Rahab, ya. Tapi sebenarnya kan natural sebenarnya. Natural. Bahwa tak selamanya semua supranatural. Saya dengar khotbah Pak Ketut di Surabaya. Dia bilang satu hari satu anak kehilangan kelereng. Dan dia menangis. Menangis cari-cari kelereng. Tidak ada. Mamanya ajak berdoa. Mari nak kita berdoa. Pasti Tuhan Yesus bisa tolong dapat kelerengnya. Berdoa. Sudah berdoa lagi. Cari kelerengnya belum dapat. Hari kedua lagi berdoa lagi. Cari kelereng. Adik berdoa terus ya. Nanti dapat. Dia berdoa terus. Satu hari mamanya lihat adik sudah senang-senang saja. Apakah Tuhan sudah jawab doa adik dapat kelereng? Dia bilang, tidak mama. Terus Tuhan sudah jawab doa adik. Tuhan jawab doa adik dengan membuat hati adik tidak kepengen itu kelereng lagi. Natural. Walaupun dari sudut pandang lagi itu mujizat. Tapi sebenarnya hal yang natural. Karena itulah maka selalulah melihat bahwa Tuhan bisa tolong saudara lewat hidup hari-hari. Ya. Tapi juga Tuhan bisa pakai saudara untuk tolong orang lain. Melalui apa yang saudara lakukan. Jadi semua tidak serba mujizat. Kalau dia mau bikin mujizat, Herodes itu apa sih? Cacing tanah tuh loh. Untuk apa repot-repot lari ke Mesir? Kasih banjir badang saja dia habis tuh dia kan ya. Tapi tidak, lari. Dan itu juga penting. Kalau lihat bahaya, lari. Orang bijak melihat bahaya, dia lari. Orang bodoh berjalan terus dan kena celaka. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Penggenapan nubuatannya. Lihat Matius 2:15. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah saudara-saudara, ini ada nubuatan. Dan adanya nubuatan inilah menyebabkan Mesir yang dipilih sebagai tempat untuk Yesus, Yusuf, Maria ke sana. Karena kalau Yesus, Yusuf, dan Maria larinya ke Syria, nanti nubuatnya salah. Ya. Semua nubuat itu terjadi. Ya. Maka Yesus harus pergi ke Mesir karena ada nubuatan. Dan akhirnya Yesus memang pergi ke Mesir. Nah, orang Koptik, Kristen Koptik Mesir itu melihat kedatangan Yesus ke tanah Mesir selama kira-kira 3,5 tahun sampai 4 tahun. Yesus ada di Mesir itu jawaban dari nubuatan. Seperti saya bilang tadi saudara ya. Seringkali kita membaca Alkitab, kita melihat bahwa Mesir itu adalah bangsa yang melawan Tuhan. Dan karenanya Tuhan tunggang balikan Mesir. Lalu 10 tulah Mesir terjadi. Tapi sebenarnya juga, saya kemarin juga baru waktu mendengar dia jelaskan. Rupanya ada pandangan yang berbeda tentang Mesir. Karena sebenarnya Tuhan mengasihi orang Mesir. Sekarang coba perhatikan Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas. Maka Allah akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir. Dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelian dan korban sajian. Mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan. Dan dia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya
dari Mesir ke Asyur, sehingga orang-orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Nah, orang Mesir melihat bahwa mereka juga adalah orang diberkati bersama-sama dengan Israel. Bahkan dikatakan di sini Israel ketiga. Nah, orang-orang gereja Koptik Mesir percaya bahwa nubuatan di dalam Yesaya inilah yang tergenapi ketika Tuhan Yesus pergi ke Mesir. Nanti saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kan rasul-rasul itu mulai pergi kemana-mana, diutus kan? Nah, lalu Markus itu bukan rasul, ya, walaupun gereja Koptik anggap dia rasul. Tapi jadi Markus itu dianggap rasulnya orang Koptik. Tapi dari sudut pandang Alkitab, Markus bukan rasul, Lukas bukan rasul. Yang rasul penulis Injil itu cuma Matius dan Yohanes. Tapi bagi orang Koptik, Markus adalah rasul. Itu sama seperti bagi orang Batak, Nomensen adalah rasul mereka. Karena Nomensen lah yang pergi membawa Injil pertama kali. Bagi orang-orang di Papua sana yang merayakan Injil masuk itu orang dari Jerman itu rasul mereka. Nah, Koptik menganggap bahwa Markus adalah rasul mereka. Markus yang membawa Injil pertama kali di Alexandria, Mesir. Dan dari penginjilan-penginjilan abad yang keempat, 100% orang Mesir jadi Kristen. 100%. Hanya memang sekarang karena sudah dikuasai Islam sehingga kekristenan lebih sedikit, ya. Tapi pernah abad keempat itu, abad yang ke-7, kan semua Turki, Yordania, Syria, Mesir itu semua mayoritas Kristen. Tapi setelah penaklukan Islam pada abad pada tahun 700-an, itu yang akhirnya mereka menguasai semua itu. Tapi itu berarti penginjilan Markus itu membawa banyak orang Mesir itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sisa-sisanya adalah sekarang adalah orang Koptik itu. Nah, karena itu saudara, mereka percaya bahwa perginya Yesus itu sebagai tanda di mana nubuatan di dalam Yesaya itu tergenapi. Dan karena itu juga ada begitu banyak mujizat yang terjadi di tanah Mesir yang dilestarikan sampai sekarang. Ya, kemarin saya mengunjungi satu gereja yang namanya Gereja Alkitab Terapung. Ya, jadi itu diakui, bahkan diakui oleh pemerintah sehingga setiap tahun itu diadakan perayaan di gereja itu. Gereja yang ada di sebelah Sungai Nil. Sungai Nil mengalir ke sana, tapi tiba-tiba pada waktu kebaktian selesai dan mereka berdiri di situ, tiba-tiba mereka melihat satu benda semacam berenang melawan arus, dan ternyata itu Alkitab. Dan setelah Alkitab itu diambil, persis terbukanya di dalam Yesaya 19 ayat yang ke-24, 23, 24 tadi, ya, 25 tadi, di mana Mesir akan menjadi yang ketiga, dan mereka percaya bahwa itu adalah mujizat. Nah, satu mujizat juga yang terjadi di Mesir yang dianggap sebagai campur tangan kuasa Tuhan itu adalah sesuatu yang terjadi pada waktu Islam berkuasa di sana, di mana terjadi mujizat pada sebuah bukit yang namanya, atau bukit atau gunung yang namanya Gunung Makatam atau Mukatam. Oke, saya mau kita dengar cerita saja dari orang ini. Ini sebuah bukit namanya Bukit Mukatam, dan kita percaya firman Tuhan berlaku untuk selamanya dan selalu benar. Di Matius pasal 17 ayat yang ke-20, murid-murid Tuhan Yesus tanya, kenapa kami tidak bisa mengusir roh jahat dari seorang anak kecil, tetapi kamu sudah bisa? Tuhan menjawab, karena kurang percaya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu.
Jenis itu tidak diusir kecuali oleh doa dan puasa. Jadi hal itu sudah tergenapi juga di Mesir gara-gara iman sebesar biji sawi. Karena Mesir ini pada abad ke-10 Masehi, artinya 1000 tahun yang lalu, dikuasai oleh seorang khalifah muslim. Beliau telah mengundang Paus Abraham, yaitu Paus Gereja Koptik, dan bertanya, apakah itu benar-benar tertulis dalam Alkitab bahwa iman memindahkan gunung atau tidak? Langsung dijawab Paus Abraham, ya, ada tertulis. Pertanyaan berikutnya, apakah Paus Abraham sendiri percaya dengan Alkitab atau tidak? Langsung dijawab Paus Abraham, ya, percaya. Maka khalifah itu menyuruh Paus gereja untuk memindahkan sebuah bukit untuk membuktikan bahwa imannya benar, tidak salah. Beliau memberi kesempatan 3 hari saja. Maka risikonya kalau tidak bisa terjadi, kalau bukit ini tidak pindah, semua orang Koptik di seluruh tanah Mesir akan disiksa sampai dibunuh. Itu suatu pencobaan cukup berat. Tetapi Paus Abraham turun dari istana raja, dari istana khalifah, kumpulkan jemaat di semua gereja dan umumkan kita harus berdoa dan berpuasa 3 hari lamanya. Jemaat berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Akhirnya pada sore hari yang ketiga, Paus Abraham lihat suatu penglihatan hebat, dan itu pahatannya juga yang terkait dengan kisah mukjizat itu. Paus Abraham lihat suatu penglihatan bahwa Bunda Maria berkata kepada beliau, segala doamu dan doa jemaat sudah naik ke hadirat Tuhan. Jangan takut, bukit itu pasti akan pindah. Tetapi kamu harus cari seorang namanya Simon. Simon itu gereja ini namanya Gereja Santo Simon. Simon itu orang biasa saja, pakaiannya sangat sederhana, dan kita bisa lihat di gambar mosaik yang berada di atas, itu kisah gereja. Nah, kisah yang di bawah itu waktu Paus Abraham yang pakai seragam hitam melihat Bunda Maria, dan Bunda Maria berbicara dengan beliau. Itu Santo Simon yang sebelah kirinya. Orang sangat biasa, sangat sederhana. Beliau tukang sepatu, perbaiki sepatu baru, sepatu yang rusak atau bikin sepatu baru dari bahan kulit. Itu pekerjaannya siang hari, tapi perbuatannya yang luar biasa malam hari. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Perbuatannya yang gara-gara imannya di seluruh tanah Mesir waktu itu 1000 tahun yang lalu, semua orang Mesir harus ambil air sendiri dari Sungai Nil, satu-satunya sumber kehidupan bagi mereka. Tetapi di kota Kairo ini ada banyak orang berumur, orang sakit, orang miskin, tidak bisa ambil air sendiri atau tidak bisa bayar untuk tukang air. Beliau itu, Santo Simon, membantu mereka semua. Sehingga perbuatan yang baik itu gara-gara imannya, sepertinya Tuhan mau memberi contoh kepada kita semua bahwa iman seperti itu bisa memindahkan gunung. Pada esokan harinya, dan itu bagian yang kedua yang di atas, pada esokan harinya jemaat dipimpin oleh Paus Abraham yang paling depan pakai seragam hitam, dan Raja Mesir yang sebelah kiri beserta menteri-menteri dia. Raja Mesir di atas kuda. Jemaat sesudah berdoa dan berpuasa 3 hari lamanya, mereka menyanyikan satu lagu di depan bukit yang berarti Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dan tiba-tiba mukjizat itu terjadi. Apa yang kita lihat, ini ada matahari dan ada bagian gunung yang terangkat naik, ya. Raja Mesir melihat hal itu, dan
terkejut. Dia jatuh dari kudanya sambil berteriak, "Cukup, cukup, cukup. Saya sudah melihat bagaimana tangan Tuhanmu yang ada kuasa bekerja." Dan khalifah Muslim itu sudah bertobat. Jadi mujizat itu terjadi pada tahun 979 setepatnya, artinya kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Dan ini bukit di depan kita. Ini bukitnya yang pindah. Dia pindah dari mana? Ya, tempat aslinya berada ini, kalau nanti kita akan melihat sebuah benteng Sultan Salahuddin di atas sebuah bukit juga. Itu dari tempatnya itu ke sini. Berapa kilo kira-kira? Salah yang mengatakan itu 3 kilometer, salah, karena itu jaraknya tidak sejauh itu. Tapi yang penting bukitnya sudah pindah atau sudah naik. Itu artinya firman Tuhan tergenapi, yaitu iman bisa memindahkan gunung. Sejarah apapun tidak penting. Si raja itu jadi apa? Jadi biarawan ya? Jadi sesudah beliau bilang begitu, beliau bertobat, masuk Kristen dan pindah ke padang gurun. Tinggal di satu biara antara biarawan-biarawan, antara para rahib, sampai beliau meninggal. Nah, apakah ada dokumen yang mencatat cerita ini? Pasti. Dan kalau dokumen itu hanya dari sisi Kristen, maka kita tidak bisa percaya dan tidak bisa meyakinkan orang lain. Tetapi yang mencatat sejarah pemindahan gunung itu penulis sejarah non-Kristiani, dua orang penulis sejarah Muslim yang sudah mencatatnya, dan itu ada di sejarahnya, sehingga itu banyak orang mau datang ke sini dari saudara-saudara Muslim, mau datang juga ke sini untuk melihat tempatnya, mujizatnya yang terjadi. Bagus sekali ceritanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Di dalam situ ada gua gereja, kira-kira muat 12.000 orang. Ya. Nah, jadi mujizat itu terjadi di sana. Jadi orang-orang Mesir betul-betul kita bisa melihat mereka mendapatkan sesuatu perlakuan Tuhan. Ya, seperti nubuatan yang dalam kitab Yesaya itu, dan Yesus akhirnya lari lagi ke Mesir, tinggal di sana, dan banyak mujizat terjadi di sana dalam pengalaman-pengalaman iman mereka. Nah, lalu saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Matius 2 ayat 15, hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa? Nabi Hosea. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Nah, sebenarnya agak aneh juga bahwa Matius mengutip ayat ini sebagai jawaban nubuatan. Karena nubuatan itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan Yesus. Kalau kita lihat Hosea 11 mulai ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Makin kupanggil, mereka makin pergi, mereka dari hadapanku. Itu kan tidak cocok dengan Yesus. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Itu kan bukan untuk Yesus. Itu untuk Israel, bangsa Israel yang memang tegar tengkuk. Nah, tapi kalau memang itu untuk bangsa Israel, mengapa Matius mengambil ayat itu dan menerapkannya kepada Yesus? Nah, memang agak aneh kalau kita melihat bagaimana Matius cara mengutip dia dari perjanjian lama. Sepertinya Matius melihat bahwa seluruh perjanjian lama itu berbicara tentang Kristus, tentang Israel itu berbicara tentang Kristus, dan karenanya dia mencomot ayat dari perjanjian lama seadanya, menaruhnya pada Kristus. Nah, seperti kata Barclay bilang begini, kita dapat melihat bahwa dengan kutipan yang lengkap dari Hosea 11 ayat 1 tadi, kata-kata Hosea itu aslinya tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Yesus. Dan juga tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pengungsian ke Mesir. Ucapan itu lebih dari suatu ucapan sederhana tentang bagaimana Allah melepaskan umatnya dari perhambaan dan penindasan di tanah Mesir. Kita akan seringkali melihat bahwa cara pengutipan seperti itu merupakan cara khas Matius.
Matius selalu mengutip perjanjian lama dengan cara seperti itu. Dia siap untuk memakai setiap nubuat yang terdapat dalam perjanjian lama yang secara harfiah cocok untuk Yesus. Meskipun aslinya ucapan-ucapan dan nubuat-nubuat perjanjian lama tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dan juga tidak pernah dimaksudkan untuk menubuatkan Yesus. Matius mengetahui bahwa cara satu-satunya yang bisa dipakai untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah adalah membuktikan bahwa Yesus adalah pemenuhan nubuat perjanjian lama. Dan di dalam usahanya yang penuh semangat untuk melakukan hal itu, dia menemukan banyak nubuat di dalam perjanjian lama yang dianggap menunjuk pada Yesus, meskipun aslinya tidak demikian. Kalau kita membaca perikop seperti itu kita harus ingat bahwa meskipun nampaknya aneh dan kurang meyakinkan, perikop itu dipakai oleh Matius untuk menyapa orang Yahudi. Dan cara yang dipakai oleh Matius nampaknya berhasil. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Matius ketika ia menulis kitab Injilnya. Nah, saya kira Barclay benar dalam hal ini ya. Bahwa memang ada nubuat dalam perjanjian lama tidak langsung pada Yesus. Itu pada orang lain atau pada pihak lain. Tapi Matius mampu melihat bahwa ada penggenapan ganda dari nubuat-nubuat itu. Kalau saudara lihat gambar ini misalnya ya. Ini ada firman Tuhan atau nubuatan. Lalu ada penggenapannya sesuai konteks asli. Itu tidak ada hubungan dengan Yesus. Tapi Matius melihat ada penggenapan kedua, yaitu tentang Yesus Kristus. Maka ini namanya nubuatan ganda. Penggenapan pertama tidak ada kaitan dengan Yesus. Matius melakukan hal ini bahwa nubuatan Hosea itu pertama-tama tidak berkenaan dengan Yesus. Tapi pada penggenapan kedua itu berkaitan dengan Yesus. Kalau begitu sebenarnya apa maksud Matius? Nah, saya berikan kata-kata dari Kuhlman. Dalam Alkitab kita menemukan suatu reduksi, artinya penyempitan. Sebenarnya semua bangsa di dunia ini harus melayani Tuhan. Tapi karena hal itu gagal, Tuhan memberi tugas kepada Israel untuk menjadi pelayannya. Waktu bangsa Israel gagal juga, nabi-nabi mulai berkata tentang suatu sisa dari bangsa Israel yang akan bertobat kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya hal itu dipersempit kepada satu orang saja. Yesus Kristus menjadi orang satu-satunya yang melayani Tuhan dengan sempurna. Dengan jalan itu Tuhan Yesus menjadi intisari dari bangsa Israel. Sebab itu ayat-ayat dalam perjanjian lama yang berbicara tentang Israel dapat dikenakan oleh Matius di tempat ini. Nah, itu penjelasannya. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau begitu kita bisa melihat bahwa memang ada nubuatan dalam Hosea. Dari Mesir kupanggil anakku. Sekarang coba saudara pikir. Seandainya Herodes tidak mau bunuh Yesus, Yesus lari ke Mesir atau tidak? Tidak. Kalau Yesus tidak lari ke Mesir, apakah nubuatan itu tergenapi? Tidak. Kalau begitu sebenarnya kita bisa melihat bahwa justru gara-gara Herodes mau bunuh Yesus, nubuat itu terjadi. Maka di sini kita bisa belajar satu hal, bahwa sebenarnya Herodes waktu dengar dari orang Majus bahwa ada raja baru lahir, Herodes langsung panggil ahli Taurat. Di Matius pasal 2 itu ya, di mana Mesias akan dilahirkan. Dimintalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Berarti Herodes tahu ada nubuat tentang Mesias. Dan diberitahu kepada dia nubuatnya ada di Mika pasal 5. Herodes percaya ada nubuat tentang Mesias. Tapi sekarang Herodes mau bunuh Mesiasnya. Berarti dia percaya nubuatan, tapi di sisi yang lain dia mau menghancurkan nubuatan itu. Seperti kata Henry, Herodes mungkin menyangka bahwa dia telah mengacaukan semua nubuat perjanjian lama, merusak semua petunjuk dari bintang beserta siara orang-orang Majus dengan memisahkan negeri tersebut dari raja barunya itu. Dengan membakar sarangnya, dia menyangka dia berhasil membunuh ratu lebahnya. Tapi Allah di surga tertawa dan mengolok-oloknya. Apapun rancangan jahat yang ada dalam hati manusia, keputusan Tuhan yang terlaksana. Herodes boleh rancang jahat bunuh Yesus, tapi keputusan kehendak Tuhan terlaksana, di mana digenapilah nubuatan dari Mesir kupanggil anakku. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa secara khusus bahwa apapun penderitaan yang dialami Yusuf, Maria maupun Yesus dengan pergi, mereka harus diancam pembunuhan, lari ke Mesir, semuanya justru hanya menggenapi kehendak-kehendak Tuhan saja.
Dan ingatlah saudara-saudara bahwa di dalam banyak kasus, banyak nubuat, banyak kehendak Tuhan, banyak rencana Tuhan justru terjadi ketika penderitaan terjadi. Seperti saya sudah pernah katakan, Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf perjanjian lama pergi ke Mesir. Melalui apa? Melalui kejahatan saudara-saudaranya. Coba kalau saudara-saudaranya tidak jahat, mereka tidak akan jual dia ke Mesir. Tapi saudara-saudaranya jahat, jual dia ke Mesir, sampai di Mesir, ternyata dia jadi Perdana Menteri di sana, menyelamatkan satu bangsa melalui kebijaksanaan dia waktu dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Coba bayangkan saudara, seandainya Yusuf tidak ke Mesir, tidak ada orang Ibrani yang mengurusi makan minum di Mesir. Kalau begitu, maka Yakub dan 12 anaknya semua akan mati kelaparan. Maka semua mati kelaparan, termasuk Yehuda mati kelaparan. Kalau Yehuda sampai mati, Raja Daud tidak pernah ada. Raja Daud mati, Yesus tidak pernah ada. Kalau begitu saudara-saudara, semua kepergian Yusuf ke Mesir penting sekali menyelamatkan satu bangsa dan juga juru selamat. Tapi bagaimana cara dia pergi? Melalui kejahatan. Kejahatan saudara-saudaranya. Jadi saudara, mengapa Yesus sampai pergi ke Mesir? Karena ada kejahatan. Kejahatan Herodes membuat dia harus pergi, tapi justru kepergiannya menjadi rencana Tuhan terlaksana. Kalau begitu saudara-saudara, seringkali dalam hidup ini kita berhadapan juga dengan orang-orang jahat ya. Makanya saya pernah lihat gambar, mau ke bulan saja, orang di dunia jahat-jahat. Ya, seringkali begitu kan? Tapi jangan khawatir karena kadang-kadang Tuhan memakai kejahatan orang itu membawa kamu kepada kehendaknya. Kadang-kadang Tuhan memakai ketidakadilan orang lain untuk membawa berkat bagi saudara. Kalau saya tidak menghadapi ketidakadilan sekian belas tahun yang lalu, gereja revival tidak pernah ada. Tapi justru karena ada ketidakadilan itu sampai akhirnya melahirkan ini. Kalau itu tidak terjadi, pasti tidak ada. Kalau tidak ada kejahatan saudara-saudara Yusuf tidak jadi Perdana Menteri. Kalau tidak ada kejahatan Herodes, Yesus tidak pergi ke Mesir. Maka nubuat tidak terjadi. Kalau begitu sebenarnya, waktu ada orang jahat pada kita, ya tak usah mengeluh. Karena Tuhan yang kendalikan semua. Rencana jahat manusia itu hanya bisa bawa kebaikan buat kita. Ya, saya kutipkan dari kata-kata saya sendiri. Penderitaan, kesulitan, problem atau kesedihan yang menimpamu sebenarnya adalah sayap-sayap Allah yang akan menerbangkan engkau kepada rencana-rencananya. Ya, status. Saya berkunjung ke rumah seorang teman di Makassar. Di rumah depan rumahnya ada satu mobil tua yang bikin rusak pemandangan. Padahal rumahnya tuh bagus sekali dan halamannya tuh indah sekali, tapi mobil tua itu bikin rusak pemandangan. Lalu ngobrol-ngobrol, saya bilang, kenapa ini tidak kasih pindah saja bikin rusak pemandangan? Dia bilang, oh tidak. Ya, ini rumah tua. Kebetulan saya tinggal di rumah orang tua. Orang tua sudah tidak ada lagi, tapi mobil tua itu harus tetap ada di situ. Bahkan sampai anak saya juga, cucu saya juga, saya tetap minta mobil tua itu harus tetap ada. Kenapa? Karena mobil tua itu ada hubungan dengan bapaknya yang sudah almarhum. Nah, ada hubungan dengan bapaknya. Kenapa? Karena itu adalah mobil bapaknya. Karena itu adalah mobil bapaknya, satu hari si bapak bawa mobil itu. Begitu dia bawa mobil itu dan mobil itu mogok. Dan dia turun dan perbaiki dan tidak jadi-jadi juga. Betapa kesalnya dia dengan mobil mogok itu. Dan begitu sudah kelaparan dia lihat ada warung makan di depan. Akhirnya dia pergi makan di warung makan di depan itu. Nah ternyata waktu dia makan, rupanya penjual atau pemilik warungnya itu ada satu cewek yang manis di situ. Ya, dan akhirnya mereka berkenalan, berapa tahun kemudian jadilah istrinya. Lalu bapak berpesan, seandainya hari itu mobil saya tidak mogok, saya tidak akan pernah ketemu mama kalian. Jadi apapun terjadi, ini mobil jangan ada yang coba-coba kasih pindah, ya kan? Nah, artinya ada hal besar yang terjadi, tapi hanya lewat hal kecil. Karena itu apapun yang kita alami ya bersyukur sajalah, ya.
Bersyukur bahwa di tangan orang-orang jahat, rencana Tuhan untuk kamu tidak pernah berubah. Belajar dari kisah ini, kita belajar dua hal. Pertama, kadang-kadang Tuhan menolong kita, dan kebanyakan Tuhan menolong kita bukan dengan mujizat, tapi dengan cara-cara biasa. Itu patut disyukuri. Dan yang kedua, kalaupun ada kejahatan orang yang membuat hidup kita susah dan sengsara, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena semakin itu terjadi, rencana Tuhan buatmu itu akan terjadi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin.